warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back again to our lesson, and we are still discussing about parabolic motion. And this video is made for you who need to catch up with the lesson and who need to repeat the lesson sometimes more ya. Jadi kita balik lagi ke parabolic motion. Di sini sudah ada beberapa penjelasan tentang parabolic motion. Ya teman-teman semua, you need to understand that parabolic motion is caused by two different types of motion taking place on a shape object ya. Jadi ada dua jenis gerakan yang memang dia itu terjadi atau dia itu terjadi di satu benda gitu. Pada saat yang sama benda itu mengalami gerak akselerasi dalam sumbu vertikal on vertical axis, on y axis ya. But at the same time it also experience some uniform motion ya, where the velocity remain constant ya. Jadi pada saat yang sama on the x-axis or horizontal axis atau bidang yang datar dia mengalami gerakan uniform motion di mana kecepatannya itu akan selalu tetap. Itu kenapa di sini bisa kita lihat untuk kecepatan pada bidang datar itu tuh bakal sama dengan kecepatan awalnya ya. Jadi kalau kecepatan awalnya itu di bidang datar 5 meter per second, maka di titik-titik manapun pada lintasan ini, kecepatan pada bidang datarnya atau kecepatan pada sumbu X-nya akan terus sama 5 meter per second. Ya. Tapi because the vertical axis or the y-axis is influenced by gravitational acceleration with the value of 10 meter per second, we are going to use the equation from vertical motion 2 ya. Jadi kita bakal menggunakan persamaan-persamaan dari gerakan vertikal juga. Bisa kita lihat di sini. Saat benda mulai bergerak di initial velocity on vertical motionnya uy, tapi saat dia sudah bergerak initial speednya on the vertical axisnya ya on the y axisnya jadi Vy ya. Untuk menjadi Vy pada suatu titik tertentu di lintasan ini, maka Vy itu bisa dicari dengan rumus ini ya, yang sama saja dengan rumus vertical motion di semester 1 kemarin ya. Ini untuk mencari jarak, ini untuk mencari ketinggiannya. Sementara untuk mencari jarak datarnya kita gunakan rumus kecepatan yang standar ya, yang V sama dengan S per T, jadinya E sama dengan V kali T. Oke, itu teman-teman ya. Jadi karena menurut x-axisnya dia uniform, sementara menurut y-axisnya dia accelerated, menghasilkan suatu gerak yang lintasannya mirip seperti parabola atau kita sebut dengan parabolic motion. Nah, sebelum kalian menganalisis suatu soal dan kalian memiliki kecepatan awal dari gerak benda yang mana kecepatan awalnya itu U, yang harus kalian lakukan itu adalah to express ya this vector velocity ya, U ini menjadi komponennya, jadi Ux dan jadi Uy. Ini wajib ya. Jadi ketika kalian punya U-nya ganti jadi Ux. Ux itu adalah U dikali cos alpha. Kebetulan alfanya ada di sebelah sini ya. Dan Uy itu adalah U dikali sin alpha karena alfanya ada di sebelah sini. Gitu. Jadi ini wajib kalian lakukan, dan sisanya ini informasi tentang kecepatan pada horizontal, kecepatan pada vertikal, jarak pada horizontal, ini jarak pada vertikal. Nah, jika ditanyakannya berapakah kecepatan pada suatu titik tertentu setelah beberapa detik gitu ya, contoh gitu. Maka yang kalian harus cari itu adalah Vx pada titik itu dan Vy pada titik itu. Untuk mencari Vx pada titik itu seperti yang diketahui sebelumnya, Vx pada semua titik ya, kecepatan akhir pada semua titik pada sumbu X itu akan sama dengan kecepatan awal pada sumbu X-nya.
Ya, maka untuk Vx itu mudah. Berapa kecepatan awal pada sumbu X-nya? Maka itu adalah kecepatan akhirnya. Sementara untuk Vy ya agak rumit ya. Vy itu dicarinya ya tergantung apa yang diketahui. Oke, ya. Vy itu tergantung apa yang diketahui. Bisa dari dua rumus ini. Oke. Ya, jadi kalian untuk mencari Vy yang pasti kalian butuh berapa kecepatan awal di sumbu Y-nya, UY-nya. Jadi UY harus kalian cari melalui ini ya. Setelah itu, setelah kalian dapat Vy sama Vx atau kecepatan pada sumbu Y dan kecepatan akhir pada sumbu X, kalian tinggal ngapain? Kalian tinggal mencari kecepatan akhirnya, ya. Kecepatan akhirnya itu adalah V ya. V itu adalah hasil akar dari kuadrat Vy ditambah kuadrat Vx gitu ya. Itu teman-teman ya. Dan jika nanti dicari berapa sudutnya, katakan sudut di sini itu adalah theta ya. Sudutnya theta, maka besar sudutnya juga bisa kalian cari menggunakan theta itu adalah arcus tan atau inverse tan ya dari Vy dibagi Vx ya. Jadi yang di bawah ini adalah rumus-rumus penting yang kalian harus pahami. Bagaimana dengan bentuk gerak parabola yang lain? Ini mirip seperti bentuk setengah gerak parabola ya. Untuk yang seperti ini, kecepatan awalnya itu, ya ini kecepatan awalnya ya. Dia tidak memiliki kecepatan awal pada ini ya. Dia tidak memiliki kecepatan awal pada sumbu Y ya. Kecepatan awal vertikalnya di sini 0. Oke. Jadi kecepatan awal vertikalnya itu 0. Ya. Sementara dia itu hanya punya kecepatan awal pada sumbu vertikal saja. Ya, untuk kasus yang seperti ini. Dan dia hanya punya kecepatan awal pada sumbu vertikal saja. Kenapa bisa demikian? Karena ini tuh bola sedang berada di titik maksimum. Nanti di sini juga bakal kita pelajari ya saat bolanya berada pada di titik maksimum. Bakal sama nanti ya. Dan sama saja jika kalian nanti untuk kasus yang di kanan atas ini, jika kalian nanti ditanya berapa sih kecepatannya pada titik tertentu gitu ya. Katakanlah ini titiknya titik Q gitu ya. Maka kalian ya harus cari dulu kalian harus cari dulu berapa kecepatannya pada sumbu vertikal, kecepatan akhir pada sumbu vertikal ya, Vy-nya. Dan kalian harus cari dulu berapa kecepatan akhir pada sumbu horizontal. Akan seperti itu. Ya. Lanjut. Kita langsung coba ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Kita langsung masukkan ke pembahasan kita. Jadi, ini example-nya. Example-nya itu di suatu lapangan ya. On a vast green field, somebody threw a ball. Ya, seseorang melemparkan somebody threw a bullet ya. Menembakkan peluru dengan kecepatan cukup tinggi. Ya, kecepatan awalnya itu 100 meter per second. Ya, dengan sudut elevasinya 30 derajat. Ya, 30 derajat. Di sini akan ada beberapa pertanyaan.
yang akan kita bahas. Pertama yang akan kita tanyakan terlebih dahulu saja ya. Determine the velocity of the bullet 1 second after it is shot ya. Tentukan kecepatan dari bullet ini, dari peluru ini 1 detik setelah dia ditembak katanya ya. 1 detik setelah dia ditembak berapa kecepatannya gitu. Kira-kira di mana ya titik 1 detik setelah ditembak ini? Kita perkirakan saja dulu ya, karena kan kita tidak tahu. Kira-kira ini trajektorinya, ini lintasan geraknya. Nah, itu lintasan geraknya. Lapangannya kurang panjang ternyata. Ya, dan bolanya setelah 1 detik kira-kira di sini aja ya. Kita sebut aja setelah 1 detik ini sebagai titik P aja ya. Ya. Jadi ini setelah 1 detik itu ada di titik P. Jadi titik P itu ketika T-nya sudah 1 detik gitu ya. Ketika T-nya 0 detik di mana? Di sini. Kita sebut aja O. Jika pertanyaannya seperti ini, ya cara kerjanya seperti tadi ya. How to solve it is similar to the one that we had ya. Pertama, we need to determine the component vector of its initial velocity ya. Ux sama Uy-nya. Kita tentukan dulu berapa Ux sama Uy-nya. Karena sudutnya ada di bawah, maka Ux itu adalah U dikali cos dari 30 derajat. U-nya itu 100, berapa cos dari 30? Setengah akar 3 ya. Maka kita dapat kalau Ux-nya itu adalah 50 akar 3. Bagaimana dengan Uy? Uy itu adalah U dikali, karena Uy itu ada di seberang dari sudut, maka sin 30 derajat. Sehingga 100-nya dikali sin 30 setengah, sehingga kita dapat Uy-nya 50 aja. Ux-nya 50 akar 3 meter per second, Uy-nya 50 meter per second. Ya, kita baru dapat Ux sama Uy. Jika kita lihat di sini dan jika kita ingat juga bahwa the velocity on the x-axis or horizontal axis will remain the same ya, because the type of motion is uniform motion. Jadi kecepatan awal itu bakal sama dengan kecepatan akhirnya untuk yang di x-axis. Atau bisa kita tulis karena kita bakal butuh Vx di sini ya. Untuk mencari kecepatan akhir di suatu titik tertentu, kita cari Vx, dan Vx itu pokoknya Vx itu bakal sama dengan Ux. Karena kecepatan pada bidang datarnya itu dia konstan. Vx sama dengan Ux, Ux-nya itu adalah 50 akar 3, maka kita dapat Vx-nya itu 50 akar 3 meter per second. Udah beres lah ini untuk kasus si Vx. Yang belum, kasus siapa? Nah, yang belum itu kasus si Vy. Ya, Vx-nya udah, kita cari Vy. Vy gimana cara nyarinya? Ya, Vy itu tergantung apa yang diketahui. Diketahuinya T. Gravitasi, ya umumnya gravitasi kalau tidak diketahui kita pakai 5,9 aja. Maaf, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, nggak 5,9 ya, 10 meter per second kuadrat. Kita punya G, kita punya T, dan kita punya U. Punya Uy ya. Maka V sama dengan U dikurangi G dikali T, atau Vy sama dengan Uy dikurangi G dikali T. Kita masukkan, maka Vy
Maka VY sama dengan UY-nya berapa? UY-nya 50, G-nya itu 10. Setelah berapa detik? 1 detik, sehingga kita dapat VY-nya itu 50 kurangi 10. Berapa? 40 meter per second. Ya, itu VY-nya. Vx udah dapat, Vy udah dapat, tinggal nyari apa? Tinggal nyari V. V itu adalah akar di final velocity ya. Final velocity pada titik apa? Pada titik P ya. Biar jelas saja. Jadi kalau kalian mau nyari final velocity is the square root of Vx square plus Vy square ya. Nah, ini final velocity saat ada di mana? Saat ada di titik P. Ya sudah, tinggal masuk-masukkan. Vx-nya kan udah dapat ya di titik P. Berapa Vx di titik P? Vx di titik P adalah 50 akar 3. V di titik P berapa? Tadi udah dapat ya. Adalah 40. Dua-duanya dikuadratkan. 50 akar 3 dikuadratkan, 50 kuadratkan 2500, akar 3 dikuadratkan 3 ya. 2500 dikali 3, 40 dikuadratkan 1600. 2500 dikali 3 itu 7500 ditambah 1600, hasilnya 9000 akar 9100. Berapa akar 9100? 10 akar 91 meter per second. So the velocity at point P is 10 square root 91 meter per second. Nah, ini jawaban kalian jika ditanyanya apa? Jika ditanyanya adalah kecepatan di suatu titik. Gitu. Oke. Nah, apakah pertanyaannya hanya kecepatan di suatu titik saja? Tidak. Ada pertanyaan lain ya, yang nanti bakal saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, that's all for this video. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.